Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Salma. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Di video kali ini Kak Salma akan membacakan sebuah cerita untuk adik-adik semua. Kira-kira cerita apa ya yang akan Kak Salma sampaikan atau ceritakan? Nah, di sini Kak Salma sudah mempersiapkan bukunya. Jadi ini adik-adik, cerita yang akan Kak Salma ceritakan. Apa judulnya? Kisah Putri Salju. Iya adik-adik, jadi hari ini Kak Salma akan membacakan cerita Kisah Putri Salju. Pastinya adik-adik ada yang sudah pernah mendengarkan cerita ini kan? Nah, sekarang Kak Salma akan menceritakan lagi adik-adik. Tetapi sebelum Kak Salma mulai bercerita, Kak Salma akan membagikan sedikit informasi dari cerita ini. Cerita ini ditulis oleh Kak Rahim Syah dan diterbitkan oleh Grafika Mulia. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya ya adik-adik. Kita mulai dari halaman yang pertama. Nah, ini dia adik-adik. Di sini ada gambar seorang anak perempuan. Dan kira-kira dia ada di mana ya adik-adik? Dan kenapa ya dia ada di sini? Nah, siapa nih yang udah penasaran? Oke deh, Kak Salma akan segera membacakan cerita ini ya, supaya Kak adik-adik tahu dia ini siapa dan ada di mana. Dahulu ada seorang ratu melahirkan putri cantik dengan pipi merah, kulit putih, dan rambut hitam. Bayi itu diberinya nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju. Ibunya tidak dapat menemani lebih lama di dunia. Sang ratu meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi. Ratu baru ini cantik, namanya Ratu Elvira. Tetapi sifatnya penuh iri dan dengki. Nah, di halaman selanjutnya, ini ada benda apa adik-adik? Ada yang tahu benda apa ini? Oke deh, langsung saja kita baca kelanjutannya ya. Ratu Elvira mempunyai benda ajaib yang paling disayanginya, yaitu cermin ajaib. Setiap hari, ia bertanya kepada cerminnya, "Cermin kaca penggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin itu menjawab, "Oh Ratu, engkaulah wanita tercantik di dunia." Putri Salju semakin besar dan semakin hari tambah cantik. Pada suatu hari, ketika Ratu bertanya, "Cermin kaca penggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Kali ini cermin memberi jawaban lain. "Oh Ratu, Putri Saljulah wanita tercantik di dunia." Seketika wajah Ratu cemberut, pucat dan marah. Sejak peristiwa itu, Ratu sangat membenci Putri Salju. Kita lanjut ke halaman selanjutnya ya adik-adik. Dengan rasa marah, Ratu memanggil seorang pemburu. "Bawalah Putri Salju ke hutan. Bunuh dia dan bawa jantungnya kepadaku," perintah sang ratu. Pemburu itu membawa Putri Salju ke hutan, tetapi dia tidak sampai hati untuk membunuhnya. "Larilah dan jangan kembali," bisik sang pemburu. "Oh, terima kasih Pak Tua. Aku tidak akan melupakan budi baikmu ini," kata Putri Salju. Putri Salju tak tahu jalan dan ia sangat takut. "Oh, kemana aku harus pergi?" tangisnya.
Ia terus berjalan seorang diri. Hutan lebat membuatnya takut. Nah, di sini. Ini kan tadi Putri Salju ada di hutan ya adik-adik. Tetapi di hutan kok ada rumah ya? Kira-kira rumah siapa ya ini? Kita cari tahu di cerita yuk. Akhirnya, ia melihat sebuah pondok di tempat terbuka. Di luar dingin, maka Putri Salju mengintip ke dalam. Ruangannya kecil dan aneh. Ada 7 kursi dan 7 piring kecil. Di sepanjang dinding ada 7 ranjang kecil. Putri masuk, lalu berbaring di salah satu ranjang. Putri Salju segera tidur pulas. Ia tak tahu bahwa pondok itu milik 7 kurcaci yang bekerja di tambang setiap hari. Ketika mereka pulang dan menyalakan 7 lilin, "Astaga, ada orang di sini!" seru salah satu kurcaci. Ia terkejut ketika melihat Putri Salju tidur di ranjang. Karena seruan itu, Putri Salju terbangun dan 7 kurcaci datang mengerumuninya. "Cantik sekali gadis ini," kata mereka. Nah, di sini Kak Salma mau tanya nih, kira-kira ada berapa ya kurcacinya? Dan kenapa mereka mengelilingi Putri Salju? Apa ya yang mereka bicarakan? Kita lanjut ke cerita ya adik-adik. Putri Salju bercerita tentang ibunya, ratu yang jahat. Setelah bercerita, gadis itu menjadi sedih, sehingga ia mulai menangis. "Cuk, cuk, cuk," kata si kurcaci yang baik itu. "Tinggallah bersama kami di sini. Engkau akan aman dari wanita jahat itu." Putri Salju dengan senang hati menerima tawaran itu. Di istana, laki-laki ratu berdiri di depan cermin ajaibnya. Ia tak tahu kalau pemburu itu sebenarnya berbohong. Jantung yang diperlihatkannya bukanlah jantung Putri Salju, melainkan jantung binatang buruan. Sambil mengusap tangan dengan penuh rasa puas, ratu tersenyum dan berkata, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Tak terduga, cermin itu menjawab, "Oh ratu, Putri Saljulah wanita tercantik di dunia." Sang ratu menjerit marah. Ia merencanakan tindakan dendamnya. Keesokan harinya, ke-7 kurcaci berangkat kerja. Putri Salju merapikan pondok sambil bersenandung. Ia menyapu dan mengepel lantai, juga membersihkan perabotan rumah. Tak lama kemudian, seorang nenek-nenek mengetuk pintu. Dialah sang ratu yang menyamar sebagai wanita penjual pita. "Lihatlah pita bagus ini, nak," katanya. Putri Salju terpesona. Ia membiarkan wanita tua itu mengikatkan pita merah jambu di lehernya untuk mencobakannya. Tiba-tiba, wanita itu menguatkan ikatannya. Putri Salju tercekik dan jatuh ke tanah. Para kurcaci menemukan Putri Salju tergeletak hampir mati. Lalu, mereka melepaskan pitanya dan gadis itu bernafas lagi. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, mereka berpesan jangan membukakan pintu bagi orang yang tak dikenal. Sementara itu, laki-laki cermin ajaib memberitahu ratu bahwa Putri Salju belum mati. Ratu pun marah dan ia menyamar lagi. Kini sebagai nenek ramah penjual sisir. Jadi ini ya adik-adik sisir yang dibawa oleh nenek itunya ya, Mia. Laki-laki Putri Salju hampir mati sebab sisir itu beracun.
Kali ini para kurcaci menjadi geram. "Siapapun tidak boleh masuk rumah," kata mereka tegas. Ketika ratu mengetahui dari cermin bahwa ia gagal lagi, kemarahannya memuncak. Ia bertekad untuk membunuh Putri Salju. Nah nih, di gambar yang ini, kira-kira nenek bawa apa ya? Dia akan memberikan apa lagi ya kepada Putri Salju? Kita simak ceritanya ya adik-adik. Keesokan harinya, ratu membawa sekeranjang apel beracun dan mengetuk pintu pondok kurcaci. "Pintunya tidak usah dibuka, anak manis. Tetapi cobalah apel yang matang ini. Rasanya segar dan nikmat sekali," katanya dengan licik. Putri Salju tidak curiga pada apel merah ranum itu dan menggigitnya sepotong besar. Setelah menggigit apel itu, tubuhnya kejang dan jatuh tersungkur ke lantai. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan Putri Salju tergeletak di lantai. Segala usaha untuk menyelamatkannya sia-sia. Ia tergeletak diam dan dingin. "Kita telah kehilangan gadis paling cantik di dunia," ratap mereka. Sementara itu, jauh di istana, ratu berdiri penuh keangkuhan di depan cerminnya. "Cermin kaca penggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin menjawab, "Ratu Elvira, wanita tercantik di dunia." Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan Putri Salju. Pipinya masih merah, kulitnya masih seputih salju, dan rambutnya sehitam kayu eboni. Oleh karena itu, para kurcaci membuat sebuah peti mati dari kaca dan dengan hati-hati membaringkan Putri Salju di dalamnya. Gadis yang terbaring itu tampak seolah-olah tidur saja. Siang malam, para kurcaci berjaga di samping peti. Pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran muda. Begitu melihat Putri Salju, ia jatuh cinta. "Aku mohon pada kalian, izinkan aku membawanya pulang, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana," kata sang pangeran. Para kurcaci akhirnya setuju. Dalam perjalanan, salah seorang pelayan pengusung peti tersandung. Tiba-tiba, dari mulut Putri Salju keluar secuil apel yang selama ini tersangkut di kerongkongannya. Putri Salju membuka matanya dan memandang pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Aku cinta padamu. Maukah kau menjadi istriku?" kata pangeran. Putri Salju mengangguk bahagia. Para kurcaci merasa girang. Mereka melambaikan tangan ketika melihat gadis cantik itu pergi dengan pangeran. Putri Salju akhirnya menikah dengan pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga hari tua. Sementara itu, Ratu Elvira yang jahat akhirnya mati oleh niat jahatnya sendiri. Ketika hendak membunuh Putri Salju, Ratu Elvira terjatuh ke jurang yang dalam bersama kereta kudanya. Nah adik-adik, itulah akhir dari cerita kisah Putri Salju. Dari cerita ini kira-kira pesan moral apa saja ya yang kita dapatkan? Nah, di sini Kak Salma akan membantu adik-adik untuk menarik pesan moral dari cerita kisah Putri Salju. Pesan moral yang pertama, kita sebagai manusia itu tidak boleh memiliki rasa iri dengki seperti Ratu Elvira tadi. Karena setiap orang pasti sudah memiliki kelebihannya masing-masing.
Yang kedua, kita sebagai manusia harus melakukan kebaikan adik-adik. Karena dengan kebaikan akan membawa kebahagiaan untuk hidup kita. Yang ketiga, kita sebagai manusia tidak boleh melakukan kejahatan adik-adik. Karena kejahatan akan membawa kesengsaraan dalam hidup kita. Dan yang keempat, ketika ada orang yang menjahati kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan juga adik-adik. Kita harus membalas semua perlakuan orang dengan sebuah kebaikan. Nah, kira-kira gimana nih cerita yang tadi? Kak Salma pengen dengar komentar dari adik-adik dong. Mungkin adik-adik boleh tulis di kolom komentar di bawah ya, gimana nih kesan, pesan, komentar, dan apapun dari cerita tadi. Sekian dulu ya cerita dari Kak Salma. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu adik-adik. Terima kasih adik-adik dan sampai jumpa.